Sebenarnya untuk bahan cat itu semuanya sama, Mas. Oke. Semua bahan itu sama. Mm-mm. Hanya saja memang ini tinggal pilihan konsumen. Ya, yang kami tonjolkan adalah kita produk lokal, sehingga memang produk kita dibuat sesuai dengan iklimnya Indonesia. Berarti ada dari Propan sendiri juga menyediakan produk yang namanya Propan Paint Remover Iya. untuk membersihkan yang awalnya sudah pernah dicat untuk dicat ulang ya. Benar. Sebelum melakukan cat ulang itu kita lakukan Propan Remover ya, Iya, pakai produk gitu. Oke. Nah, ini dari beberapa produk dari Propan ya, Mas ya. Iya, benar. Ini ada cat kayu interior, cat kayu eksterior. Nah, banyak ternyata, Mas ya. Wih, banyak. Ingat cari cat, cari Propan. Bener ya, Mas? Iya. Cari cat, cari Propan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Upu, kembali lagi bersama Bang Diki hari ini di podcastnya Sobat Upu. Nah, Bang Diki hari ini seneng banget karena kedatangan tamu spesial yaitu dari Propan. Nah, sebelumnya Bang Diki mau kasih tahu ke teman-teman Sobat Upu bahwasannya yang ada di rumah, yang ada di yang mungkin lagi kerja ya, bisa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M ya, peraturan dari pemerintah, dan jangan lupa vaksin. Nah, kebetulan tayangan kita ini sudah melalui protokol kesehatan dan juga sudah divaksin ya Mas ya? Iya. Oke. Iya, hari ini dengan Bang Diki senang sekali ya karena kedatangan tamu spesial yaitu dari Propan ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Andika dan Mas Fahri. Benar ya, Mas? Benar. Iya. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu ke sobat-sobat Upu yang ada di rumah ini, mungkin dari Mas Andika di Propan sebagai apa dan juga Mas Fahri. Iya. Silakan. Perkenalkan ya teman-teman Sobat Upu. Nama saya Andika. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai kepala cabangnya Propan Medan. Mulai bekerja memang sejak tahun 2012. Jadi sudah hampir 9 tahun ya. 9 tahun di Propan ya Mas? Iya, ya? jadi saya juga pagi ini ya membawa teman baik saya juga. Ada, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Fahri ya. Oke. Saya di sini sebagai bagian dari tim marketing Propan ya. Marketing Propan itu bergabung sejak 2015. Sejak 2015. Berarti kurang lebih udah ada 6 tahun ya Mas? Ya, sekitar 6 tahun. Oke. Nah, kita berbicara tentang Propan nih Mas ya. Propan atau Propan ya Mas ya? Propan. Oke. Nah, Propan ini beneran brand dari Indonesia atau gimana ini Mas? Ya, memang Propan ini asli buatan anak Indonesia. Asli buatan anak Indonesia. Indonesia. Berarti ciptaan negeri kita ya. Betul. Oke. Nah, boleh dijelaskan sedikit story-nya gitu, sejarahnya kepada sobat UP yang di rumah, Propan ini gimana gitu Mas? Iya, kalau Propan ini itu memang asli buatan Indonesia ya. Itu pemiliknya itu namanya Pak Adi Dharma. Ya, beliau merupakan lulusan dari Jerman. Ya, secara singkat aja mungkin Mas. Beliau lulusan dari Jerman itu, terus setelah lulus dari sana beliau merintis karir di sini. Itu untuk produk pertamanya sih dia bermain di cat kayu pertama. Pertamanya bermain di cat kayu. Iya, gitu. Oke. Nah, untuk Propan sendiri nih Mas ya. Kira-kira nih di Indonesia sendiri ya, kan banyak itu ya jenis-jenis dan merek-merek brand-brand lain selain Propan di Indonesia. Nah, kelebihan dari produk Propan sendiri itu di mana? Kalau boleh sobat Upu tahu nih. Ya. Jadi memang perusahaan kita yang asli Indonesia itu saat ini memiliki beragam jenis ya. Jadi ada macam-macam cat, jenis cat, mulai bahan dasar cat sampai dengan bahan jadinya, kemudian dari dasar bangunan sampai ke finishingnya itu kita semua ada. Sehingga kita ini sebagai pilihan
ya pilihan dalam pengecatan. Okay. Jadi kalau ada yang mau cari cat batu saya punya, cat tembok saya punya, cat mobil saya ada, cat lantai saya ada, cat genteng saya ada. Sehingga ini menjadi satu kekuatan juga bagi kami, perusahaan kami untuk mengenalkan ke khalayak lebih luas lagi. Begitu. Nah, artinya di Propan sendiri juga banyak produk-produk yang ditawarkan, tidak hanya dari cat dinding ya Mas? Iya, betul. Mungkin juga ada cat kayu, benar? Betul. Oke, nah selain dari itu semua Mas, kira-kira kelebihannya dengan brand lain itu apa? Kalau untuk dari jenis cat itu generalnya gitu. Kalau sebenarnya untuk bahan cat itu semuanya sama, Mas. Oke. Semua bahan itu sama. Hanya saja memang ini tinggal pilihan konsumen. Ya, yang kami tonjolkan adalah kita produk lokal, sehingga memang produk kita dibuat sesuai dengan iklimnya Indonesia. Nah, ini yang menjadi kekuatan karena banyak produk kompetitor itu yang ada yang dari Jepang, ada yang Norwegia, ada yang Belanda. Jadi belum tentu dia memiliki kualitas yang sama, sebab research and development-nya juga pasti beda. Kita disesuaikan dengan iklim Indonesia. Oke, sesuai dengan iklim Indonesia. Iya, betul. Nah, ini pengalaman pribadi sedikit ya, Mas Fahri dan Mas Andika. Oke. Biasanya kalau kita mau ngecat nih, Mas, kadang kita kan kesulitan di bagian kita mau ini posisi bangunannya itu sudah pernah dicat gitu ya. Iya. Sudah pernah dicat, tentu kan ketika kita mau cat ulang nih. Nah, itu kan ada nggak proses untuk pembersihannya dari Propan sendiri, ada nggak produknya untuk membantu proses pembersihannya itu supaya mungkin lebih bagus dan efisien, hemat waktu, dan gimana itu Mas? Kira-kira ada nggak? Ini ya bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi kebetulan nih saya bawa teman saya tadi, Pak Fahri ini paling ahli nih. Oke. Menjawab pertanyaan secara teknis. Silakan. Ya, kalau untuk pengecatan ulang gitu ya Pak ya. Kita kalau untuk tembok lama misalnya gitu kan, kita kan harus lihat dulu temboknya itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau memang harus kita kerok, cek labanya itu kita kerok sampai ke dasar substratnya. Oke. Ya, dari Propan sendiri pun itu ada produknya. Itu namanya produknya Propan Paint Remover. Jadi Propan Paint Remover. Oke. Nah, jadi seperti cairan kimia untuk pengupas cat. Nah, jadi itu untuk membantu efisiensi sih, biar lebih cepat. Jadi setelah dikuaskan itu dikerok. Kemudian kita aplikasinya itu setelah bersih dari ke substratnya itu, kemudian kita cat pakai cat dasar kembali, baru dicat top coatnya. Seperti itu sih. Berarti ada dari Propan sendiri juga menyediakan produk yang namanya Propan Paint Remover untuk membersihkan yang awalnya sudah pernah dicat untuk dicat ulang ya. Benar. Sebelum melakukan cat ulang itu kita lakukan Propan Remover ya, pakai produk gitu. Oke. Nah, Sobat Upeng di rumah kan pasti ini Mas, rumah dan cat itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ini ya. Nah, kita udah desain rumahnya bagus-bagus, kalau catnya juga nggak sesuai dengan porsinya atau nggak sesuai dengan pilihan kita, tentu kan ini ya jadi ini ya sama kita sendiri gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak spesifikasi tertentu untuk pemilihan cat yang direkomendasikan dari Propan? Misalnya seperti cat rumah sakit, mungkin bangunan rumah sakit, mungkin bangunan sekolah gitu. Kira-kira ada nggak? Ya, memang yang paling penting dalam proses pengecatan itu adalah tahapan aplikasinya, Bang Diki. Jadi tahapan aplikasi ini yang kadangkala ya banyak dilupakan oleh konsumen. Sehingga kita seringkali jumpain, wah saya mau ngecat saya timpa aja. Padahal di situ masih ada debunya, masih ada pasirnya. Nah, itu yang salah. Jadi nggak boleh. Yang benar itu adalah permukaannya itu mesti dibersihkan. Tujuannya supaya cat tadi bisa gigit atau bisa lengket di substratnya, dalam hal ini tembok. Nah, jadi setelah itu dibersihkan, kita lihat ya apakah tembok tersebut tadi alkalinya tinggi apa tidak, kemudian alkalinya sudah betul-betul sesuai dengan standarnya Propan, sehingga kalau itu sudah sesuai, nanti kita pilih. Kalau alkalinya masih tinggi, umumnya kita diamkan lagi.
sehingga betul-betul alkali itu menguap atau hilang. Oke. Nah, kalau alkalinya sudah 16%, kalau diukur pakai alat multimeter, itu kita kasihkan sealernya. Ada macam-macam punya kita. Kemudian habis itu pengecatannya, tinggal mau pilih cat eksterior apa interior. Kemudian tadi Bang Diki ngomong ada cat rumah sakit, itu kita juga ada. Jadi yang rumah sakit itu umumnya antibakteri ya umumnya. Jadi antibakteri ya Mas ya? Iya, jadi yang betul-betul jangan sampai yang steril lah intinya ya. Nah itu yang paling penting. Jadi kita itu punya cat yang khusus untuk rumah sakit juga. Kemudian punya cat juga khusus untuk eksterior tadi, interior juga punya, yang cat khusus rumah sakit juga ada. Jadi ini menjadi salah satu keunggulan kita juga, Bang Diki. Oke, mungkin Mas Fahri mau menambahkan? Ya, kalau masalah cat ya Mas, kalau kita mau ngecat gitu, ini saya tambahin, itu pemilihan cat lebih utama sih. Benar, pemilihan cat ya Mas ya. Jadi, karena tergantung tempatnya juga ya, tempat dan bangunan. Benar, jadi kadang kendala di lapangan itu seperti banyak kita jumpai di lapangan tuh, misal tembok luar gitu ya, tembok luar gitu dia karena memang ketidaktahuan customer ataupun mungkin tukang gitu kan, banyak yang menyamaratakan semua cat, ya menyamaratakan semua cat gitu. Masyarakat umum tuh biasa gitu tuh. Menyamaratakan, jadi mereka nggak ada pilih yang mana interior mana eksterior. Padahal kalau cat interior kita pakai di luar itu otomatis nggak akan tahan. Paling sebulan 2 bulan itu pasti banyak kendalanya. Kendalanya bisa warna pudar, bisa berkapur gitu, bisa lekang, ya banyak lah macamnya. Kalau yang tidak sesuai dengan substratnya gitu sih, atau bagian yang mau dicatnya. Nah, tadi ada sedikit menyinggung tentang interior dan eksterior nih, ya Mas ya. Nah, bagi masyarakat awam nih, nah kita kan tahu biasanya tuh cat itu kalau nggak cat bangunan, cat minyak tuh. Iya. Saya sih pribadi itu sih, kalau ada pikiran cat, kalau nggak cat minyak, cat bangunan gitulah ya kan. Nah, kira-kira apakah memang begitu konsepnya atau memang Propan itu ada menyediakan? Tadi kan ada juga Mas cerita sedikit, ada ternyata untuk cat mobil ya? Iya betul, ada cat mobil juga. Nah itu gimana tuh Mas? Boleh dikasih tahu sobat UPU-nya Mas? Ya memang kita saat ini ada mengembangkan juga ya cat mobil. Jadi mulai tahap dasarnya sampai dengan finishing. Oke. Mungkin mereknya Durogloss yang saat ini kami lagi gencarkan juga ya di lapangan. Nah jadi menurut saya juga ini menjadi satu produk yang unggulan juga ke depannya, masa depan juga saya bilang. Sebab pemain-pemain cat mobil ini juga banyak juga. Benar. Nah hanya saja memang beberapa itu yang laku ya, banyak yang diterima di pasar itu yang kelasnya itu yang kelas high class lah ya, high class itu yang kompetitor luar punya begitu. Artinya memang di Propan sendiri juga ini baru mulai atau gimana nih Mas untuk cat part di bagian mobil gitu? Di bagian mobil sudah lama juga. Sudah lama. Cuma memang kita belum menjadi market leadernya. Iya, sih. Iya. Nah, kita punya core strategi itu kita mesti jadi product leadership, kita mesti punya operational excellence, kita bisa customer intimasi. Nah, jadi ini yang sedang kami ya di cabang ini sedang mencoba supaya bisa diterima sama masyarakat juga. Benar. Nah, nyinggung tentang produk-produk dari Propan ini Mas ya. Nah, pasti kan masyarakat juga di sisi lain itu berpikir tentang price-nya nih, harganya. Nah, boleh dong kira-kira dari Propan sendiri catnya itu harganya itu gimana Mas? Dari yang yang murah gitu loh kalau kita bilang ya, dari yang murah mungkin sampai yang tertinggi, general aja gitu Mas. Kira-kira kisaran berapa? Ya, tadi udah disebutkan juga kita low class sampai high class ya, itu atau low quality sampai dengan bukan low lah ya, ekonomis lah ya, sampai dengan yang super quality itu kita ada. Sehingga untuk menjawab saya bahas tentang cat tembok, kita punya yang 1 kilonya tuh 40.000 tuh kita ada. 1 kilonya 40.000. Iya. Bahkan yang 5 kilonya ada juga yang 80 ribuan. Nah, jadi menurut saya dengan harga yang seekonomis ini
mestinya kehadirannya kita tuh bisa diterima di masyarakat. Benar-benar. Nah, ini dari beberapa produk dari Propan ya Mas ya? Iya benar. Ini ada cat kayu interior, cat kayu eksterior. Nah, banyak ternyata Mas ya? Wih, banyak. Nah, ini kalau untuk yang umumnya kalau ada juga ya Mas seperti cat anti bocor ya. Iya. Nah, ini mungkin untuk orang kita ya Indonesia nih. Ini nih sebenarnya ada pemahaman yang agak unik juga ya apa tuh, Mas? di kalangan konsumen. Jadi kalau kita cat tembok itu kadang disamakan sama cat anti bocor ini Bang Diki. Nah, jadi alasannya satu, masalah harga juga. Nah, cuma ada perbedaan. Nah, kalau cat tembok itu tidak bisa disamakan sama cat anti bocor. Namanya sudah cat anti bocor. Ya, jadi kalau cat tembok ya cat tembok. Cat anti bocor ya cat anti bocor. Cuma karena masalah harga yang mungkin beda, katakan cat tembok tadi 2 juta yang untuk eksteriornya, sementara cat anti bocor bisa tahan juga untuk eksterior, harganya 1 juta, beralih. Nah, ini menjadi satu masalah. Kenapa menjadi satu masalah? Karena tampilannya pasti berbeda. Benar. Ya, ini makanya kita membedakan, mengklasifikasi itu lebih detail. Ya, tujuannya satu untuk betul-betul memberikan pemahaman kepada konsumen bahwasannya setiap kebutuhan atau setiap substrat itu memiliki jenis catnya masing-masing. Oke. Nah, jadi sobat UPU yang di rumah ini ya, kalian juga artinya mendapat pengetahuan baru hari ini nih dari Mas Fahri dan Mas Andika bahwasannya ketika kita memilih sebuah cat itu harus kita lihat dulu apa yang mau kita cat dan fungsinya untuk apa gitu ya Mas ya. Iya, lebih betul. Ya. Nah, jadi pemilihan cat juga nggak sembarangan. Artinya memang kalau kita butuhnya cat anti bocor, kita pilihlah cat anti bocor. Iya. Nah, tidak menyalahkan dan tidak mengaplikasikan itu jangan sampai tidak tepat gitu ya Mas ya. Betul. Karena tentunya di catnya itu sendiri sudah ada bahan-bahan ya Mas ya, komposisinya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat juga ya Mas ya. Betul. Oke, seperti itu. Berarti tadi kisaran untuk harga tadi Mas ada bilang satuannya kiloan. Itu berarti ada yang mungkin ada yang lebih dari itu tuh gimana tuh Mas? Untuk satuan dari satuan cat itu ada 1 kilo, ada yang 5 kilo atau 2,5 liter, ada yang 25 kilo atau 20 liter. Jadi memang kita pun bahkan ada yang 200 liter juga. Yang 200 liter ada juga, tergantung kebutuhan. Intinya kita punya lengkap untuk kemasan. Oke. Nah, ini untuk kategori cat tembok interior dan primer ya Mas ya. Iya. Ya itu cat interior semua tuh sih Bang Diki. Cat interior semua ya Mas ya. Cat interior dan sealernya. Sealer tuh cat dasar sih. Kira-kira kalau dari Propan sendiri ada nggak tuh Mas nyediain jasa untuk kita konsultasi terkait pemilihan jenis cat gitu? Karena ada nih customer mungkin masyarakat nih bingung, Mas, saya baru bangun rumah nih, saya udah desain bagus gitu kan ya. Saya bingung nih kira-kira untuk pilih cat untuk di ruangan ini tuh gimana, untuk di bagian ini tuh apa, modelnya seperti apa, kira-kira ada nggak Mas menyediain jasa itu? Mungkin saya bisa jawab ya Pak Dik ya. Jadi kalau untuk pemilihan apa namanya itu, pemilihan warna untuk rumah kita itu kita punya timnya, tim marketing itu. Ya, kita punya tim marketing ME sama tim RPP. Nah, itu bisa membantu customer untuk konsultasi lah, kita bilang konsultasi untuk pemilihan warna dan pemilihan cat yang tepat gitu. Kayak mungkin kita bahas tadi kayak cat anti bocor gitu ya, sama cat interior kita bilang atau eksterior gitu kan. Nah, itu kan kedua cat itu kan nggak bisa disamakan gitu ya. Benar. Sesuai fungsinya gitu. Dari segi keindahan mungkin kita bisa pakai cat yang namanya interior dan eksterior. Nah, sesuai fungsinya kita bisa menggunakan cat anti bocor. Nah, anti bocor itu kan bukan berarti harus semua bidang ya. Harus semua bidang yang mesti kita cat, tapi di bagian yang bocor saja. Tapi kalau untuk tim kita punya tes yang membantu kok dari Propan Medan. Oke, berarti artinya ada menyediakan juga untuk jasa konsultasi gitu ya Mas ya? Mungkin masyarakat yang bingung bisa bertanya-tanya ke Propan, kira-kira jenis cat yang digunakan tuh apa dan yang tepat tuh yang gimana gitu. Benar. Oke, dari Propan sendiri nih Mas, untuk Propan ini berarti
tadi sedikit berbicara tentang sejarah, udah lama berarti Mas ya? Sudah sejak tahun 1979. 1979. Saya belum lahir itu. Iya. Artinya memang sudah ada di Indonesia, sudah menjadi produk salah satu yang diminati oleh masyarakat Indonesia kurang lebih ya Mas ya. Betul. Oke, untuk pembelian sendiri nih Mas, kira-kira untuk produk propannya ini di semua toko untuk khusus pembelian cat itu tersedia, available atau gimana tuh Mas? Atau ada pembelian khusus? Ya, jadi memang untuk kita ngomong mesin tinting ya. Jadi ini ada teknologi namanya tinting mesin. Tinting mesin. Tinting mesin. Jadi tinting mesin ini adalah satu terobosan memang untuk mengefisiensi stoknya toko, Bang Diki. Nah, kenapa? Sebab kalau zaman dulu ya kita sebagai pengusaha ya, kita mesti stok semua warna. Wah, ini butuh modal. Bener. Butuh modal yang cukup gede. Nah, saat ini ya kita efisiensikan menggunakan namanya teknologi mesin tinting. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah toko-toko itu cukup melakukan stok itu di bahan-bahan bakunya saja. Nah, sehingga karena tadi tokonya itu kita pilih, sehingga tidak semua toko itu ada. Tidak semua toko. Tadi kan pertanyaannya apakah available ya di setiap toko-toko cat ya. Jadi untuk teman-teman sobat UPU ya, kalau mau beli catnya kita itu memang mestinya di setiap kecamatan itu ada. Ada mesin tintingnya, ada perwakilan tokonya. Nah, sehingga ya menurut saya juga tidak sulit untuk mendapatkan cat temboknya kita atau cat-cat lainnya. Ya, tadi saya bahasnya tentang teknologi tinting mesin itu di cat tembok, Bang Diki. Tapi kalau untuk yang cat kayu, nah itu hampir semua toko kita ada. Ada stoknya. Berarti untuk yang mesin tinting ya? Mesin tinting. Mesin tinting itu hanya untuk lingkupnya di cat tembok, gitu Mas? Iya betul, di cat tembok. Lebih spesifiknya sih di cat water base. Water base. Iya. Nah, tentu masyarakat nih ya Mas ya. Iya. Kalau berbicara tentang produk-produk seperti ini, pasti mereka juga melihat kira-kira ada nggak garansinya untuk berapa tahun ini tahannya gitu. Karena ada biasanya kan masyarakat tuh cat tembok nih saya cat lah gitu ya kan. Saya pilih nih ini rekomendasi dari Propan. Kira-kira tahannya berapa lama tuh Mas? 2-3 tahun atau harus ada setiap 5 tahun kita melakukan cat ulang atau gimana nih Mas? Iya. Ya, kalau untuk ketahanan sih Mas ya, dari produk Propan itu kita punya namanya cat dekorsil ya. Dekorsil itu cat eksterior. Kita bisa tahan sampai kurang lebih 12 tahun. Tahan 12 tahun? Iya, 12 tahun. Tapi dengan catatan aplikasinya benar. Oke, aplikasinya juga benar ya. Dari tingkat dari mulai tahapan awalnya, terus di sealernya juga, terus di cat top coatnya itu harus benar. Oke. Nah, kalau membahas tentang pengaplikasiannya harus benar, artinya kan masyarakat juga mesti tahu nih hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pengecatan. Nah, kira-kira di Propan sendiri di websitenya atau mungkin di mana tuh Mas? Ada nggak dijelasin? Atau ada orang khusus yang bisa mengecat atau orang umum biasa juga bisa mengecat gitu Mas? Nah ini kelebihannya kita juga ya, sobat UPU ya. Jadi kita ini lagi mengembangkan teknologi yang dimana itu pengecatannya kita tuh bisa DIY. DIY itu do it yourself. Oh, do it yourself. Jadi kenapa DIY? Ya, apalagi di masa pandemi ya, kita nggak mungkin bayar tukang datang. Kita juga takut ada resiko. Nah, kita nggak tahu ini tukang kita pembawa COVID atau seperti apa. Nah, sehingga umumnya kita mengembangkan cat-cat itu nggak terlalu teknis. Katakanlah cat kayu dulu kita ada tahapan-tahapannya. Nah, saat ini kita sekali ngecat, kita lagi iseng, mungkin lagi senggang, kita bisa ngecat dan memiliki kualitas hasil yang baik. Nah, itu juga teknologinya kita ada sampai ke sana. Begitu Bang Diki. Nah, artinya memang kalau untuk panduannya kira-kira ada enggak Mas? Panduan pengecatan itu memang di website ada. Di website tersedia. Ada. Website apa nih Mas kalau boleh tahu? www.propanraya.com. propanraya.com ya, itu www.propanraya.com ya. Sobat UPU kalau mau lihat boleh dicek. Oke.
Kemudian nanti tinggal pilih saja produknya apa, nanti tinggal klik di situ bisa download color card-nya juga, bisa tahu data teknisnya juga, kemudian bisa tahu bagaimana mengaplikasikannya juga. Oke, berarti tersedia semuanya di website Propen juga Mas ya? Iya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi ada tuh range harga yang awalnya mungkin kita bilang yang lebih murah ataupun yang lebih mahal. Kira-kira penempatan seperti itu kapan digunakan tuh Mas? Kira-kira untuk yang mahal tuh di posisi seperti apa, yang di murah mungkin untuk yang seperti apa gitu? Ya, silakan. Ya itu sih sebenarnya kalau dari sisi harga sih tergantung ke customer gitu ya. Terus tergantung juga dari bidang atau mungkin rumah yang mau diaplikasikan gitu kan. Ya kalau mungkin kita lihat sekarang ini kan lagi banyak perumahan-perumahan murah gitu kita bilang. Ya, yang dari segi harga mungkin mereka nggak akan pakai yang high quality, mungkin pakainya yang low quality gitu kan, sesuai dengan budget gitu kan. Sesuai dengan budget ya. Jadi kalau dari range harga sih Propen dari yang mulai yang low, dari harga yang rendah sampai yang tinggi itu, dari kualitas yang rendah sampai yang tinggi itu kita punya gitu loh. Jadi kalau kita menentukan yang mana gitu ya tergantung kebutuhan customernya. Tergantung kebutuhan customer. Iya. Ya, saya sih setuju dengan Mas Andika ya. Mas Andika dan Mas Fahri ya. Bahwasanya memang kalau kita memilih sebuah cat ya kalau bisa sih ya kalau budgetnya lebih ya kalau bisa memang harus yang lebih bagusnya langsung ya Mas ya. Betul. Jadi karena apa? Karena dia penggunaan jangka panjang gitu. Untuk apa kalau misalnya kita beli yang agak lebih murah mungkin kan lebih komposisi bahannya juga berbeda gitu ya Mas ya. Oke. Untuk sobat UPI yang di rumah ya, saya miss banget ini kepada tim Propan hari ini yang udah datang ya kan, yang sudah kenalkan memberikan pengalaman baru ke kita, pertanyaan jawaban-jawaban ya, informasi-informasi baru untuk sobat UPI yang ada di rumah terkait tentang pengecatan dan pemilihan cat. Saya juga sedikit bingung ya, karena kan kita kan nggak orang ini ya Mas ya, jadi orang-orang awam tuh biasanya kalau milih cat, ayo udah deh pilih ini aja, atau mungkin datang ke toko, Pak beli cat gitu ya, cat yang mana yang ini cari aja ini pilih gitu ya, nggak memikirkan gimana pengaplikasiannya dan juga gimana untuk jangka panjangnya, hal-hal seperti itu. Nggak terasa ini Mas sudah agak lama kita berbincang, hampir setengah jam. Nah untuk penutup mungkin Mas ada yang mau disampaikan ke sobat UPU yang di rumah terkait tentang Propan? Ya, jadi untuk sobat UPU yang ada ya dimanapun lah ya kita bilang, kalau cari cat itu selalu ingat cari cat cari Propan. Kenapa? Karena kita produk lokal, Indonesia punya. Nah sehingga kita juga wajib ya membantu pemerintah kita juga untuk meningkatkan ya penjualan produknya Indonesia. Benar. Nah ingat juga kita punya cat itu diformulasikan sesuai dengan iklimnya kita, sehingga itu lebih aman dan nyaman lah. Kemudian khususnya di cabang Medan kita punya tim yang cukup lengkap. Punya tim cukup lengkap, ada produk konsultan kita, ada retail promoternya kita yang membantu teman-teman, membantu bapak-bapak ibu sekalian untuk mengaplikasikan catnya. Begitu. Mungkin dari Masnya kira-kira ada mau disampaikan? Mungkin udah ya. Oke, ini last question ini Mas. Kira-kira kedepannya ada nggak program yang ingin dilaksanakan atau project yang ingin dibangun gitu? Iya, jadi memang ya salah satu misinya kita saat ini melalui marketing eventnya kita adalah kita lagi mau coba kerjasama ini sama universitas, sama sekolah-sekolah, di mana kami bisa membantu membantu pengecatan misalnya, memberikan saran juga bagaimana pemilihan warna yang baik. Nah nanti ya kita juga bisa dapat kerjasama. Misalnya kayak ya di Universitas Potensi Utama ya, kita juga dengar ada di bagian desain ya. Ada kita ada desain interior tepat sekali ya. pas. Jadi harapannya kami itu kita bisa kerjasama. Jadi apa sih yang akan dilakukan sama UPU tuh kita bisa bantu juga, bisa support, bisa dukung juga begitu. Artinya kita bisa kerjasama nih Mas. Ini kalau ini kemarin juga saya pernah interview, pernah podcast dengan kepala program studi kita, itu namanya Pak Irwansah ya. Kebetulan beliau merupakan kaprodi untuk program studi desain interior.
Nah, untuk Pak desain interior ya, Pak Iwe yang di rumah mungkin yang lagi nonton ini bisa di-guide-guidekan ini dengan mas-mas propan ini ya. Untuk produk-produknya kan juga bisa ini ya Mas ya, saling support satu sama lain ya, saling dukung ya. Nah, oke, nggak terasa sudah di penghujung nih Mas ya. Kita sudah berbincang hampir kurang lebih 30 menit. Terima kasih sekali sudah main-main ke podcastnya Sobat Upu. Saya senang sekali ya, hari ini agak nuansanya sedikit berbeda. Biasanya saya tuh podcastnya tuh dengan mahasiswa, dengan ini ya dosen-dosen, lingkup akademik ya. Kali ini agak di luar dari itu gitu ya. Asik sih dengan mas-masnya. Nah, Sobat Upu yang di rumah tidak perlu khawatir lagi ya. Ini untuk mencari cat ya. Propen itu menyediakan semua produk-produknya, dari untuk cat dinding, mungkin cat kayu, cat mobil juga available semuanya. Kalian bisa cek langsung di websitenya di www.propenraya.com. Bener ya Mas? Iya, betul. www.propenraya.com. Nah, di situ lengkap, kalian bisa cek semuanya. Nah, seperti di layar sebelah saya ini, di belakang saya ya. Kalian cek mau beli apa, mau beli produk-produknya disesuaikan. Nah, pesan-pesan dari Mas ya tadi jangan lupa untuk pengaplikasiannya jangan sampai salah, karena kita ini ya untuk jangka panjang ya Mas ya. Dari Propen juga itu menyediakan semuanya, kalian bisa cek langsung di situ ya. Nah, ini informasi juga untuk sobat-sobat Uping di rumah. Nanti dari Propen juga akan ada project ya, kalau nggak saya salah. Tadi projectnya dengan desain interior. Semoga lancar nanti ke depannya gimana. Semoga tidak ada hambatan dan kedepannya kita terus bisa menjalin kerjasama yang baik gitu ya Mas. Oke, Sobat Upu, saya akhiri sampai sini dulu podcast saya hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Ingat, cari cat, cari Propen. Bener ya Mas? Iya. Cari cat, cari Propen. Nah, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa saksikan terus podcastnya Sobat Upu di setiap hari Rabu dan Sabtu ya. Tentunya nanti hostnya juga beda, narasumbernya juga beda. Mungkin kalian yang pengen kira-kira siapa yang kita undang bisa chat di kolom komentar kita. Nanti kita coba diskusiin dengan tim kreatif gimana kira-kira bisa kita undang ke sini ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk Mas Andika dan Mas siapa tadi saya lupa? Mas Fahri ya. Mas Andika dan Mas Fahri. Terima kasih sekali lagi sudah datang di podcast Sobat Upu. Semoga saya selalu jaga tetap kesehatan, protokol kesehatan tetap terus dijaga Mas ya. Di masa pandemi seperti ini kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Upu selanjutnya. Bye bye.